Oke guys, kembali lagi bersama kita saat Vidar sekarang, dan sekarang ada momen di mana Dirut ataupun Pertamina meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Dan apakah ini maaf telah melakukan kesalahan atau meminta maaf membuat ricu? Ini dua hal yang berbeda ya. Dia maaf mengakui kesalahan atau hanya maaf belum mengakui kesalahan tapi hanya karena membuat kericuan. Dilakukan oleh Kejagung untuk kemudian mengekspos kasus ini secara terang benderang, dan juga apa yang disampaikan oleh PT Pertamina pada siang hari tadi yang juga patut kita apresiasi pemirsa, di mana Direktur Utama PT Pertamina Simon Olesius Mantri merespon kasus korupsi minyak mentah dan Pertamax oplosan yang terjadi di PT Pertamina Patraniaga. Jadi mewakili Pertamina, Simon ini kemudian memohon maaf dan bahkan juga berjanji akan mengevaluasi secara keseluruhan, baik itu mulai proses bisnis perusahaan khususnya hingga kemudian aspek operasionalnya. Kalian itu sudah digaji banyak loh, sudah digaji yang PT Pertamina saat kita itu Simon untuk mendapatkan gaji yang normal aja 3-4 juta aja kita susah. Sementara mereka ini udah mendapatkan gaji besar tapi kelakuannya masih kayak gini. Isu Pertamax oplosannya, menurutnya kasus ini memang benar-benar menjadi pukulan bagi perusahaan. Pertamina juga kemudian mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam mengusut dugaan pelanggaran hukum terkait dengan impor minyak mentah selama periode 2018 hingga 2023. Pertamina menyampaikan permintaan maaf atas kasus hukum tata kelola minyak mentah dan produk kilat. Kami akan terus berkomitmen untuk melakukan dan memperbaiki agar supaya tata kelola Pertamina jauh lebih baik. Pada kesempatan ini, tidak perlu kalian berjanji loh. Kalian tuh cukup melakukan. Kalian kan sudah mendapatkan gaji besar yang tidak dimiliki oleh kami sebagai rakyat kecil. Rakyat kecil ketika mendapatkan gaji UMR aja, dia itu sudah syukur alhamdulillah. Dan itu pun masih banyak kesulitan-kesulitan lain lagi tuh. Sementara kalian itu sudah dapatkan gaji banyak, tugasnya bagaimana menyelesaikannya, bagaimana untuk melindungi kami sebagai rakyat ataupun konsumen. Dan udahlah, minta tolonglah kalian tuh kayak semacam seakan-akan minta maaf, tapi sebenarnya itu tidak mengakui kesalahan gitu loh. Karena ketika melakukan kesalahan, trust kita terhadap para koruptor, trust kita terhadap para pejabat-pejabat tinggi ini akan susah guys. Dan mungkin kamu juga pernah merasakan itu. Tapi hal ini tentu tidak baik bagi kehidupan ke depan, bagi rencana Indonesia Emas yang tahun 2045 nanti akan kita. Kalau kelakuan para pejabatnya masih seperti ini. Sebagai pucuk pimpinan perusahaan juga akan berdiri di garis terdepan untuk memastikan agar Pertamina tetap menjadi kepercayaan dan kebanggaan rakyat Indonesia. Sekali lagi, emang kami segampang itu mewakili segampang itu kami percaya Pertamina, keluarga kalian mungkin. Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami akan membenahi diri. Kami akan PT Pertamina akan membenahi diri katanya Mas. Ya, saya pikir kan ucapan maaf dan kemudian akan mengevaluasi adalah suatu hal formal ya dilakukan ya ketika ada suatu kesalahan di dalam suatu perusahaan. Ini mantan penyidik KPK tetapi kan kita masyarakat menginginkan lebih ya, bahwa harus mengakui diri mereka bahwa tata kelola sistem anti korupsi, anti fraud, ya anti bribery itu gagal total. Gagal total Anda sampaikan? Ya, gagal total lah. Ya gagal total sih. 4 tahun loh melibatkan pucuk pimpinan tertinggi, ya, dan bukan hanya 1, 2. Dengan angka yang begitu luar biasa. Dengan angka yang begitu luar biasa. Ibarat kata kalau Anda ditangkap sama Kejaksaan Agung masih berlanjut. Actionnya apa? Misalnya bahwa akan melakukan bersih-bersih atau paling mudah ya, misalnya memecat, langsung memecat ya mereka yang menjadi tersangka ini
Ya, kan kita belum melihat seperti itu pertama. Kemudian kedua, bagaimana mereka ya mencoba untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat pada Pertamina. Memang mau tidak mau, suka tidak suka, apapun terjadi dengan bahan bakar BBM, belum ada memang ya yang dipecat langsung. Tetap Pertamina lah yang terdepan gitu kan, yang paling utama. Tetapi kan nggak seperti itu. Kepercayaan masyarakat bukan hanya sekedar ke Pertamina. Pertamina harus sadar bahwa mereka adalah bagian dari pemerintah. Walaupun termasuk juga Anda tadi sampaikan, nampaknya kasus ini tidak hanya berhenti di Pertaniaga saja, tapi nampaknya yang lebih tinggi daripada itu, baik itu Pertamina maupun juga kementerian. Betul, saya paham bahwa direktur utama yang saat ini kan secara tempus waktu itu belum menjabat ya, karena kan dari 2019 sampai 2023 kalau tidak salah. Namun beliau harusnya mempunyai tanggung jawab besar. Ini ada muka-muka beliau harus mengevaluasi apa yang sudah terjadi kemarin. Pencuri uang rakyat. Siapa saja tim yang selama ini melakukan pemeriksaan terhadap Pertaniaga. Ya, mengapa hasilnya kok zong? Mengapa kemudian yang tahu adalah penegak hukum seperti kejaksaan? Ini kan sangat menarik. Tadi saya katakan Mbak di awal bahwa ketika kasus korupsi itu berlangsung lama, kemudian melibatkan orang pucuk pimpinan, ya maka yang terjadi adalah mereka menciptakan suatu sistem rantai anti korupsi yang sulit ditembus sebenarnya. Anda melihat ini ada rantai sistem anti korupsi, sistem korupsi yang begitu luar biasa hingga dari struktur terendah hingga pucuk pimpinan tertinggi? Betul. Dan inilah yang menurut saya ya kita apresiasi pada Kejaksaan Agung yang berhasil mengungkap ini. Namun ya kita berharap bukan hanya sebatas dari perbuatan terkait dengan menyalahgunakan wewenang sehingga merugikan keuangan negara, tetapi kemana saja aliran uang dana ini. Kan tadi saya katakan Mbak bahwa terlalu banyak. Misalnya 193 triliun dinikmati hanya oleh 9 orang ini. Kita coba Yudi ini ya Pak Atria, bagaimana sebenarnya skema pengawasannya? Karena kalau kita lihat berbagai perusahaan plat merah kan harusnya sistem pengawasannya betul-betul ketat dan juga berlapis. Benar. Ya. Jadi bahan bakar yang akan dijual itu pertama harus sesuai dengan spesifikasi migas. Sedikit komentar ya. Jadi saya setuju dengan apa yang dikatakan KPK. Biasanya kalau yang terlibat dengan kasus-kasus kayak gini, apalagi dinyatakan tersangka, biasanya dari manajemen. Nah, dalam hal ini Pertamina harusnya bisa tuh memecat langsung. Dan sampai saat ini belum ada kata pemecatan ataupun klarifikasi yang benar-benar buat kita tuh percaya gitu loh. Kita masyarakat kan ini kan sebenarnya tidak perlu muluk-muluk gitu loh. Lakukan dengan hati, cara yang benar, dan jangan pernah menyangkal lah. Pemerintah ini dari dulu ya sampai saat ini ya, tidak ada tuh kata pernah keluar di dalam otaknya tuh, pemikirannya tuh kata maaf yang tulus itu tidak ada. Sebenarnya bukan hal baru sih, memang kita masyarakat tuh udah tahu, cuman wadah kita untuk melapor tuh apa, bukti kita untuk melapor tuh itu yang sangat-sangat susah sekali. Dan ini tidak bisa kita counter, takut kita melaporkan, apalagi sekarang ini semenjak kepemimpinan Pak Jokowi banyak kemerdekaan kita sebagai masyarakat awam itu benar-benar dipotong, benar-benar dibatasi. Kalau kita melaporkan sesuatu tanpa bukti yang jelas, walaupun kasusnya viral, susah guys. Kemudian ketika sudah sampai di SPBU atau mau dijual ke masyarakat, itu ada mekanisme pengawasan juga Mbak yang dilakukan oleh SDM. Pencuri di belakang juga diawasi oleh BPH Migas. Harus dapat sertifikasi juga katanya. Nah kemudian hasil sampel. Jujur ya, sebenarnya untuk mereka pergi cek, melihat hal-hal semacam ini pun jujur aku tuh tidak percaya guys. Landasan yang buat aku percaya tuh nggak ada, bisa aja mereka sudah ganti, sudah bersihkan lagi dan sebagainya. Sampelnya itu kan dibawa ke Lemmigas untuk diuji. Lalu Lemmigas melaporkan hasil ujinya, apakah masih sesuai dengan spesifikasi atau tidak. Kalau tidak, pasti ada teguran, pasti ada sanksi untuk ke pengusaha SPBU-nya. Bahkan bisa kena sanksi pidana juga kan di penjara. Jadi tidak hanya sekedar menyangkut BPH Migas, mereka ini saling melindungi para koruptor kemudian ESDM, tapi juga menyangkut kepolisian juga. Jadi rasanya kalau kasus itu terjadi antara 2018 sampai 2023, 5 tahun, masa nggak ada apa-apa gitu, masa nggak ketahuan. Itu dia, mengapa baru sekarang itu pertanyaan publik Pak Tria? Iya, masa nggak ketahuan gitu kan, masa nggak ada sanksi dan sebagainya. Nggak mungkin yang ada sanksi kan pengusaha SPBU mewarnai pertalite-nya menjadi biru lalu dijual sebagai Pertamax gitu ya. Atau ada yang sopir transportirnya nakal keluarin beberapa liter. Ini lebih besar daripada itu padahal. Ditambah air dan itu juga langsung ketahuan nyatanya kan gitu ya. Nah jadi
Kalau di dalam mekanisme penjualan bahan bakar itu, bahan bakar yang sudah jadi seperti yang diimpor ini, sidak begini ini tinggal dijual aja, paling sama matra niaga dikasih warna gitu, sebagai identitas. Jadi kalau misalnya Mbak beli Pertamax, kok dikasihnya warna hijau, Mbak kan nggak mau. Loh itu kan Pertalite gitu yang dimasukin. Kan Mbak kok saya cuma dikasih Pertalite. Warna ini kan hanya untuk membedakan sebenarnya. Betul, untuk identifikasi sebetulnya. Sekaligus bagi konsumen juga sekaligus bagi SPBU-nya, karena kalau sampai keluar dari dispensernya Pertamax itu warnanya hijau, berarti SPBU-nya nakal, gitu kan. Nah, di depo Pertamina sendiri sebetulnya nggak pernah melakukan pengoplosan, kecuali B40. Jadi P40 itu memang mencampurnya di depo, karena biodieselnya dibeli dari pihak lain kan. Kemudian dicampurkan di situ dengan komposisi tertentu. Kira-kira gitu. Oke, kalau kemudian begini deh, biar masyarakat kemudian juga lebih paham ya, seperti saya masyarakat awam gitu, kalau mendengar Pertamax oplosan, dugaannya kan seperti itu ya. Sebenarnya oplosan yang dimaksud ini Pak, apakah ini memang bagian dari upaya untuk menaikkan kualitas bensin itu sendiri, atau ada upaya koruptifnya di sana? Oplosan yang dimaksud oleh Kejagung ini? Oke, kalau koruptifnya mungkin kerugian negaranya nggak ada ya Mbak, mungkin masyarakat. Jadi misalkan dilakukan oplosan, ya seperti yang diinfokan bahwa ini bensin 90 dioplos sama 92, sehingga menjadi misalnya kalau 50-50 ya 91 gitu kan, lalu dijual sebagai 92. Nah itu kan butuh effort, butuh usaha, butuh cost. Ada cost juga di sana. Artinya kan akan mengurangi marginya justru yang diperoleh sama Pertamina. Tapi kerugian terbesarnya kalau memang terjadi seperti itu, berarti masyarakat kan yang harusnya dapat 92, ini kok dapatnya cuma 91. Lagi-lagi kita ditipu. Nah, kalau dari sisi negaranya mungkin dari pengadaannya tadi. Jadi ini kok beli 90 kok bayarnya 92 kan? Itu mungkin dari situ. Tapi saya rasa mungkin kasus ini yang paling besar adalah kerugian negaranya karena minyak mentah. Sepertinya karena volumenya lebih besar. Negara sama kita loh. Itu luar biasa ya. Betul. Jadi nampaknya banyak pihak masyarakat yang bilang dirugikan. Ya, jadi saya melihat Mbak, apalagi sekarang nih ada klasmen Liga Korupsi Indonesia ya. Lagi viral kasus ini tiba-tiba dia menjadi urutan pertama dibandingkan kasus-kasus yang lain yang pernah kita bahas di sini juga. Jadi Mbak, memang kita belum tahu secara lebih detail ya. Namun bisa jadi bahwa pertama memang ada markup-nya. Ya. Kemudian untuk menutupi, karena tadi harga minyak itu kan terlihat ya, jelas ya di listing gitu ya. Jadi ketika misalnya markup-nya terlalu besar, akan kelihatan. Karena saya katakan bahwa pasti kan ada audit dong terhadap kegiatan prosesnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya bisa juga untuk menutupi ya harga minyak yang kualitasnya di luar spek yang dibayarkan, ya kemudian di-upgrade lah seperti itu dengan ya metode mereka yang paham gitu ya. Namun kembali lagi Mbak, bahwa ketika kita bicara ada perintah kebijakan dari direktur utama anak perusahaan ya, kemudian pastikan dia hanya bekerja kebijakan. Pastikan ada orang yang mengadministrasikan, mendokumentasikan, menegosiasikan. Berarti semua udah punya frame yang sama. Itu makanya saya katakan berani nggak direktur utama ya melakukan bersih-bersih. Periksa semua orang-orang yang terkait keterlibatan kasus ini. Ya, tentu dari tahun sebelumnya ya. Iya, tentu kan dari Kejaksaan Agung tentu akan melakukan pemeriksaan ya. Oke, untuk kalau misalnya ingin normatif, oke lah masih menunggu dari Kejaksaan Agung, ya nonaktifkan dulu. Saya pikir itu yang ditunggu oleh masyarakat, bahwa ada keberanian selain tadi. Apakah ada keberanian lebih dari sekedar menonaktifkan, ya kan? Jadi kalau hanya minta maaf, saya pikir itu kan juga sering viral di sosmed ya, minta maaf pakai materai gitu kan. Tapi kalau ini kan kita bicara lebih serius ya, kita bicara dengan negara yang sangat dahsyat. Dan kemudian tadi saya katakan Mbak ya, mengapa ini viral? Karena kemudian masyarakat menangkap, oh jangan-jangan ya BBM yang saya beli, Pertamax yang saya beli itu sebenarnya ada Pertalite, itu yang pertama. Kemudian kedua, apalagi ada sebelumnya ada viral ketika ya ada mobil yang tanda kutip agak rusak gitu ya karena memakai bensin yang sebenarnya dia udah membeli yang Pertamax gitu ya, kok masih ada korosi dan sebagainya. Jadi saya pikir ini masyarakat nggak bisa disalahkan ketika ada distrust seperti itu. Makanya cara untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat adalah dengan action. Nah itu dia, dengan action dan juga penjelasan nampaknya. Terlebih kan ini kan jelang arus mudik, kebutuhan. Oke, aku setuju dengan Yudi, ex penyidik KPK yang menyatakan memang dari kacamata korupsi sih memang harus ya
proses itu, ini kan orang-orang yang menjadi tersangka ini kan kayak bisa dibilang ketua yang perintah lah. Tapi paling tidak prosesnya itu tidak mungkin mereka yang mengeksekusi ya, tapi atas suruhan mereka, sehingga yang di bawah ini melakukan yang namanya pengoplosan, pencurian, bahkan hal-hal yang terlibat dalam suatu frame kondisi dalam tanda kutip ya, menjual hal yang tidak seharusnya mereka jual gitu loh. Dan ini yang patut kita tunggu sih dari Kejaksaan Agung maupun pemerintah, karena kasus ini terus berjalan setiap hari, terus ada berita-berita baru yang memang akan, wah ini ngeri sih. Dan ini teman-teman, kita kawal terus Pertamina, kita kawal terus pemerintah ini, kita kawal terus korupsinya, jangan sampai kita ditipu lagi guys.